Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan naskah atau jurnal yang berjudul tentang eh, hubungan antara industri. Berikut nama kelompoknya yaitu Reza Hidayat, Trisula Hadi, Irfan Pratama, Adi Cahyo Sulistyo, Pandu Putra Pradana, Rafiq Abdillah, Syahrul Ramadhani, Ruli Irfana, Bayu Wicaksono, Akbar Firmansyah, Ari, Ropik Gustiaha, Amir M, dan Michael Gabra Agus. Analisa dan pengaruh metode hubungan industrial terhadap penyelesaian perselisihan di Serikat Pekerja Sektoral Kota Cilegon tahun 2019. Abstraknya itu, hubungan merupakan tindakan yang saling mempengaruhi antar pihak, saling memberi manfaat, guna mencapai tujuan. Hubungan dapat dikatakan pula sebuah representasi kegiatan yang dilandasi keinginan untuk saling memberi dan memenuhi keperluan masing-masing pihak. Keselarasan akan timbal balik pada sebuah hubungan yang sesuai menghasilkan kedekatan dan kenyamanan antar pihak. Konsep sebuah hubungan didasari oleh faktor internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Sedangkan hubungan yang terjadi dalam perusahaan yaitu hubungan industrial. Dimaknai sebuah metode dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di antara pengusaha dan pekerjanya. Pendahuluan, latar belakang penelitian. Suatu hubungan yang baik dan berkesinambungan dalam sebuah organisasi atau perusahaan amat sangat diperlukan guna mendukung perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Hubungan merupakan tindakan yang saling mengaruhi antar pihak, saling beri manfaat guna mencapai tujuan. Hubungan dapat dikatakan pula sebagai representasi kegiatan yang dilandasi keinginan untuk saling memberi dan memenuhi keperluan masing-masing pihak. Hubungan secara konsep harfiah memiliki makna sebagai suatu interaksi yang baik yang bersifat negatif maupun positif. Keselarasan timbal balik hubungan yang sesuai menghasilkan kedekatan kenyamanan antar pihak. Konsep sebuah hubungan didasari oleh faktor internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Sebuah perusahaan besar sekalipun pasti akan menjalin hubungan baik dengan pihak pemasok maupun penggunanya. Bahkan hubungan yang terjadi adalah hubungan yang diikat secara hukum agar saling menjaga demi keberlangsungan perusahaan atau bisnisnya. Mereka melakukan hubungan kontrak demi sebuah rantai pemasok atau supply chain yang handal dan dapat menopang perusahaan menjadi survive. Begitu pula jika kita berbicara perundang-undangan ketenagakerjaan, maka akan kita kenal sebuah hubungan yang disebut hubungan interindustrial. Hubungan industrial memiliki arti sebagai hubungan korelasi yang di dalamnya terdapat keterlibatan antara pihak-pihak dalam sebuah proses industri baik dari sisi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Hubungan industrial dimaknai sebuah metode dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di antara pengusaha dan pekerjaannya. Hal yang diselesaikan sudah barang tentu adalah perselisihan. Perselisihan dalam konteks ketenaga kerjaan adalah perbedaan pandangan dan atau pendapat yang berakibat pada adanya pertentangan baik dari pengusaha, pekerja, dan atau serikat pekerja. Adapun jenis perselisihan yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Dari hal tersebut, di atas kami sebagai penulis ingin menuangkan analisis yang mengenai metode hubungan industrial yang kerap menjadi di kota Cilegon terhadap penyelesaian perselisihan. Ini dengan judul Analisa dan Pengaruh Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan di Serikat Pekerja Sektoral Kota Cilegon tahun 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis terkait metode hubungan industrial pada serikat pekerja sektoral di Kota Cilegon.
untuk mengetahui penyelesaian perselisihan pada Serikat Pekerja Sektoral di Kota Cilegon, untuk mengetahui pengaruh metode hubungan industrial terhadap penyelesaian perselisihan pada Serikat Pekerja Sektoral Kimia di Kota Cilegon. Next, untuk selanjutnya. Baik, manfaat penelitian. Di sini ada beberapa manfaat-manfaat penelitian yang kami katakan. Secara teori, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu, khususnya ilmu pengembangan sumber daya manusia, atau bisa disingkat SDM. Terkait peraturan ketenagakerjaan khususnya tentang hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan dalam partikal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pandangan kepada pengusaha, pekerja, dan atau serikat pekerja guna membangun dinamika hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan sebagai bahan masukan bagi pekerja dan penduduk di Kota Cilegon bahwa dalam usahanya agar dapat mengetahui akan pentingnya hubungan industrial dalam menghadapi pasar global dan menopang pembangunan, sebagai masuk dan saran bagi perbaikan sistem hubungan industrial yang sudah ada kepada instansi pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Lalu di sini ada kajian literatur hubungan industrial. Menurut Suwanto, dalam pemahaman menyatakan hubungan industrial diartikan sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku produksi barang. Suwanto 2000, tahun 2000. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menyebutkan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dan perusahaan yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, atau serikat pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yuki yang dikutip oleh Sumartono tahun 2005 bahwa di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada hubungan dominasi, yaitu pelaksanaan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Yang kedua, hubungan subordinasi, yaitu hubungan pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan yang terakhir, yang ketiga, hubungan kemitraan, yaitu pihak pertama dan kedua selevel di mana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama, dan saling menghargai. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Ya, terima kasih Bang Rosid. Penyelesaian perselisihan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam kurung PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja pada suatu perusahaan yang dapat terjadi karena perbedaan penafsiran undang-undang, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam kurung Zenia Ashidin dan Zena Ashikin 2004. Pokok pangkal perselisihan berkisar pada 5. Ada 5, yaitu 1 pengupahan, nomor 2 itu jaminan sosial, ketiga itu perilaku penugasan, dan 4 daya kerja dan kemampuan kerja, dan nomor 5 masalah pribadi. Sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui 1. Perundingan bipatri adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha. Nomor 2, mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi
adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja yang ada dalam satu perusahaan. Nomor 3, konsiliasi hubungan industrial. Yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan. Arbitrasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbitrasi adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbitral yang putusannya mengingat para pihak bersifat final. 5. Pengendalian hubungan industrial adalah pengendalian khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Persoalan perselisihan adalah suatu hal yang biasa yang terjadi terhadap setiap pekerja. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perselisihan itu diselesaikan secara cepat dan baik. Ukuran penelitian. Dalam penelitian ini mengenai analisis hubungan industrial diartikan sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses di perusahaan dan penyelesaian perselisihan antara proses atau upaya penyelesaian perbedaan atau pendapat sehingga mencapai tujuan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kita bisa lihat di bawah ini, metode hubungan industrial dikatakan X, penyelesaian perselisihan dalam kurung Y. Gambar 1. Kerangka berpikir variabel metode hubungan industrial terhadap penyelesaian. Ya, saya lanjutin. Di hipotesis penelitian, peneliti dalam hal ini membuat hipotesis penelitian sebagai berikut. Diduga terdapat pengaruh antara metode hubungan industrial terhadap penyelesaian perselisihan di Serikat Pekerja Sektoral Kota Cilegon tahun 2019. Metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuesioner. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang didapat langsung dari kuesioner, juga observasi lapangan, berupa pengamatan sekaligus tanya jawab saat terjadi perselisihan, dan data sekunder yang didapat dari data bagian penelitian dan pengembangan atau Litbang, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Kota Cilegon. Sedangkan teknik pengambilan sampling yaitu menggunakan teknik non-probability, jenis purposive sampling. Adapun rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 10% sebagai patokan penggunaan jenis sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 99 sampel dari jumlah populasi yang digunakan yaitu sebanyak 5.860 pekerja sebagai populasi yang tergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Kota Cilegon. Populasi besar dari Serikat Pekerja Sektorial ini yaitu keanggotaannya adalah pekerja seluruh Indonesia, dan federasi ini berafiliasi juga dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau biasa yang dikenal sebagai KSPI dalam lingkup nasional. Sedangkan lingkup internasional bergabung dengan Industrial A, Industrial O. Ya, bisa dilanjut. Terima kasih. Akan saya lanjutkan dengan saya Ari dengan NIM 352409.
Lanjutan dari metodologi penelitian, artinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai representasi pekerja yang tergabung di sektoral ini secara nasional. Adapun kriteria purposive sampling yang dipergunakan antara lain. 1. Tergabung sebagai anggota Serikat Pekerja Sektoral Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan umum minimal 2 tahun. Yang kedua, pernah menghadapi jenis perselisihan yang sama di tahun sebelumnya. Yang ketiga, memiliki tim advokasi internal serikat di tingkat unit kerja. Yang keempat, adanya keterlibatan pengurus tingkat cabang dalam kasus tripartit dana atau PHI atau pengadilan hubungan industrial. Teknik analisa data yang digunakan dengan menguji instrumen data, uji korelasi produk momen, koefisien destimasi, uji t-test, persamaan regresi, serta hipotesis statistik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden. Dari tabel 1, responden berdasarkan jenis kelamin. Dari jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 88 dengan presentasi 88,9%. Kemudian dari wanita dengan jumlah 11 dengan presentasi 11,1. Dari total jumlahnya yaitu sebanyak 99 orang dengan presentasi 100%. Jika kita lihat tabel di atas berdasarkan jenis kelamin, maka diketahui bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden wanita. Demikian, lanjut ke partner saya. Oke, akan saya lanjutkan ya. Responden berdasarkan usia, itu ada rentang usia, jumlah, dan presentasi. Usia 20 sampai 25 itu dengan jumlah 12 dan presentasi 12,1. Selanjutnya usia 25 sampai 30 dengan jumlah 47 dan presentasi 47,5. Di usia 30 sampai 35 yaitu dengan jumlah 15 dengan presentasi 15,2. Di usia 35 sampai 45 dengan jumlah 20 dengan presentasi 20,2. Dan di usia 45 tahun yaitu dengan jumlah 5 dan presentasi 5. Jumlah total berdasarkan usia itu ada 99 orang dan presentasi 100. Jika diperhatikan untuk responden yang berdasarkan usia, maka usia responden adalah di antara usia 25 sampai 30. Usia yang sangat produktif dalam berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Tabel ketiga, responden pendidikan terakhir. Di sini ada tingkat pendidikan, jumlah, dan persen. Di sini ada SD dan jumlah 0 dan presentasi 0. Di tingkat pendidikan SMP sederajat, yaitu ada jumlah 1 orang dengan persen 1,0. Di SMA sederajat, ada jumlah 68 dengan persen 68,7. Di tingkat pendidikan D3 dengan jumlah 2 dengan persen 2,0. Di tingkat S1 dengan jumlah 27 dengan persen 27,3. Di tingkat S2 dengan jumlah 1 dengan persen 1,0. Sini total jumlahnya itu 99 dengan presentasi 100. Terkait pendidikan dari responden, yang tertinggi adalah pendidikan SMA sederajat dengan 68,7%, dan diikuti oleh pendidikan S1 sebanyak 27,3%. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Pandu. Baik, terima kasih atas Saudara Ropik Abdillah. Teknik analisa data. Tabel 6, uji korelasi produk momen hubungan industrial X terhadap penyelesaian perselisihan Y. Model R sama R square sama adjust R square studi error of the estimate. Yang pertama,
920A 846.844.17148. Dalam korelasi produk momen dengan menggunakan perhitungan SPSS diperoleh hasil hitung sebesar 0,920, maka termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Koefisien terdeterminasi uji KD untuk menentukan besar kecilnya pengaruh variabel metode hubungan industrial X terhadap variabel penyelesaian perselisihan Y dicari dengan menggunakan rumus koefisien determinasi atau KD sebagai berikut. KD sama dengan 0,920 akar 2 dikali 100%. KD 0,920 akar 2 dikali 100% sama dengan 0,846. Hal tersebut menunjukkan bahwa varian yang terjadi pada variabel metode hubungan industrial dapat mengaruhi variabel penyelesaian perselisihan sebesar 84,6, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Penutup. Simpulan pada tujuan penelitian pertama terkait metode hubungan industrial didapat bahwa serikat pekerja sektoral lebih memilih metode hubungan industrial bipartit tatkala menghadapi perselisihan kepentingan dan perselisihan lebih dari satu dalam satu perusahaan. Adapun untuk perselisihan PHK dalam penelitian ini didapat kecenderungan serikat pekerja sektoral ingin menyelesaikannya di tingkat pengadilan hubungan industrial. Sedangkan untuk perselisihan hak kecenderungan diselesaikan pada tingkat hubungan industrial secara tripartit yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja, pengusaha, dan serikat pekerja sektoral itu sendiri. Sedangkan pada tujuan penelitian kedua terkait penyelesaian perselisihan yang banyak diselesaikan dapat dilihat dari waktu kejadian dalam setahun, misal perselisihan kepentingan dan hak akan muncul di awal tahun seperti masalah pengupahan baik upah berkala, UMK maupun UMSK. Adapun perselisihan tentang PHK biasanya terjadi pada perusahaan yang mengalami bangkrutan dan atau masalah finansial, dan perselisihan antar serikat pekerja jarang sekali terjadi karena hampir 99% perusahaan di Kota Cilegon hanya memiliki satu serikat pekerja dalam perusahaannya. Namun jika kita analisis metode hubungan industrial pada serikat pekerja khususnya sektor kimia di Kota Cilegon, yaitu analisa penilaian jawaban positif dari masing-masing indikator variabel sebesar 34%. Variabel penyelesaian perselisihan dengan melakukan analisa penilaian jawaban positif dari masing-masing indikator variabel sebesar 35%. Untuk melihat seberapa kuat korelasi yang didapat antar variabel metode hubungan industrial terhadap penyelesaian perselisihan dapat dilihat dari uji korelasi produk momen, maka pengaruh pada penelitian ini termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa varian yang terjadi pada variabel metode hubungan industrial dapat mempengaruhi variabel penyelesaian sebesar 84,6%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang masih perlu diteliti oleh persoalan kemampuan pengurus serikat pekerja dalam menghadapi perselisihan, pengalaman, dan bernegosiasi efektif, kemampuan dalam memahami dan menginterproteksikan hukum perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih.